hadir dalam agenda rapat pembahasan tentang progres pengerjaan PSR yang sedang kita laksanakan, yang mana sampai dengan hari ini progres pengerjaan sudah masuk 10 bulan dari penandatanganan SPK antara koperasi dengan PT Al Judira Samadua. Sedangkan waktu yang kita berikan pada awal kesepakatan itu hanya 5 bulan. Jadi 5 bulan waktu yang kita berikan kepada PT Al Judira Samadua untuk menyelesaikan progres pengerjaan 76 hektar. Nah, sampai dengan batas waktu terhitung 5 bulan, PT Al Judira hanya mampu mengerjakan kurang lebih 27 ya. 27 hektar dalam kurun waktu 5 bulan, hanya 27 hektar. Sedangkan waktu yang 5 bulan itu tadi itu sudah kita anggap selesai sesuai dengan SPK yang ditandatangani. Nah, dari situ kita membuat kesepakatan yang ditengahi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Labuan Batu, yang mana pada hasil rapat yang dibuat pada waktu itu kita sepakati untuk memberikan adendum atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kurang lebih ada berkisar 54 sekian kalau saya nggak salah. Dari situ waktu yang kita berikan itu 3 bulan terhitung sampai dengan bulan berapa kemarin? Juli. Bulan Juli, tanggal 21 Juli 2021 ya. Itu yang waktu 3 bulan. 3 bulan adendum. Ya. Nah, sampai dengan hari ini waktu jatuh di tanggal 21 Juli juga sudah terlewati. Sudah terlewati sampai dengan hari ini tanggal 16 Agustus. Sehingga sudah lebih dari 1 bulan lagi sudah jalan. Nah, sesuai dengan yang kita sepakati dalam perjanjian, butir-butir perjanjian di SPK ya. Yang pertama, PT Al Judira Samadua menyelesaikan progres sesuai dengan yang disepakati tadi itu pada adendum. Itu yang pertama. Baru yang kedua, PT Al Judira juga apabila batas waktu yang kita berikan lewat sesuai dengan kesepakatan, maka ada kerugian denda yang harus diselesaikan mereka. Itu 5% denda yang disepakati di dalam SPK. Itu makanya gunanya ada SPK. Ada sanksi di sana apabila dia tidak menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita berikan. Jadi bukan semata-mata kapan mau diselesaikan dia, suka-suka beliau, bukan seperti itu. Nah, maka
dengan sanksi yang ada sehingga dia bisa mengejar target supaya jangan kena sanksi itu. Itu yang maksud bahasa di sana. Baik. Kemudian ya, setelah kemarin di hari Kamis, Kamis dia ya, malam Jumat ya. Hari Kamis ya. Saya turun ke lapangan di hari Rabu. Turun ke lapangan di hari Rabu kemarin, tanggal berapa itu hari Rabu? Hari Rabu di tanggal 11. Tanggal 11 Agustus saya ke lapangan turun. Saya minta didampingi sama tim ahli dari koperasi Kusmayani. Begitu kami meninjau pekerjaan yang dikerjakan di lokasi, saya katakan dulu istilahnya Jumadi, semua pekerjaan itu tadi itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di HI. Jadi kalau di HI tadi itu pekerjaan itu lumayan bagus, kita akui lumayan bagus ya. Nah kalau yang di posisi katakan dulu akhir ini itu memang sangat memprihatinkan kita. Apalagi kemarin ya, yang paling fatalnya itu kemarin itu ada kurang lebih di posisi pengerjaan itu sekitar kurang lebih 3 hektaran. Itu lebih fatal lagi. Saya turun langsung ke sana. Bahkan terakhir saya minta sama Kusmayani, artinya untuk itu diperbaiki. Nah, dengan bahasa yang sudah kita sampaikan supaya pekerjaan yang kurang lebih ada 3 hektaran itu diperbaiki, ternyata di hari Kamis ya, hari Jumat ya, hari Jumat ya, di hari Jumat Beko meninggalkan lokasi pekerjaan itu dan menganggap pekerjaan itu mungkin selesai gitu ya, mungkin dianggap mereka selesai. Nah, sedangkan saya sebagai ketua penanggung jawab program PSR ini sudah menyampaikan baik itu sama Kusmayani maupun itu sama Dora untuk pekerjaan itu diulang kembali, diperbaiki, disesuaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dasar itu tadi itu mereka artinya tidak mengindahkan bahasa-bahasa yang kita sampaikan, sehingga terserah sama mereka kalau mereka tidak mau katakan dulu melanjutkan atau memperbaiki pekerjaan itu. Kita kembali kepada kesepakatan awal. Di dalam kesepakatan awal kita sudah sepakati bagaimana mekanisme cara pengerjaan itu. Karena lahan yang dikerjakan adalah lahan yang akan kita tanami sawit. Jadi kita tidak terfokus untuk membuat paret. Kita terfokus bagaimana caranya tanah yang dikerjakan itu tadi itu supaya bisa ditanami sawit. Itu dia yang kita maksudkan. Nah, maka dasar itu tadi lah artinya pengawasan yang kita buat di lapangan supaya jangan sampai pekerjaan itu tadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja. Baik, selanjutnya ya, setelah peninjauan di lapangan tadi itu menyangkut pekerjaan itu semua kita anggap pekerjaan itu ada beberapa hektar yang harus diulang. Ya, itu yang kita sepakati hari ini sesuai dengan yang sudah artinya saya tinjau langsung ke lapangan. Itu tidak bisa kita terima. Gitu ya. Menyangkut ya, sekali lagi menyangkut pertanggungjawaban Kusmayani sebagai tim ahli dari koperasi yang dibuat dan diberikan SK dari koperasi bahwasanya kita mengangkat dia sebagai tim ahli dan itu digaji dari dana PSR. Nah, beliau terakhir ya sudah tidak terfokus lagi bagaimana meningkatkan kualitas pekerjaan
lakukan supaya petani tadi itu tidak sampai artinya kecewa dan pekerjaan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sebenarnya yang saya kesalkan dari tim ahli kita. Harapan kita pekerjaan itu selesai tanpa masalah, kan itu Pak ya? Nah itu ternyata pekerjaan itu dipaksakan harus selesai dengan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Inilah yang terjadi di lapangan. Maka pada kesempatan rapat hari ini kita buat satu komitmen itu tetap harus diperbaiki. Karena itu Pak, ya yang dikerjakan itu punya atas nama Pak Kamaludin. Ini. Nah, untuk lahan yang kurang lebih sekitar 2 hektar itu dia. Jadi semalam kami sudah turun kelas, saya langsung ke lapangan. Bahkan saya ada dokumennya. Saya minta, apakah ini layak untuk ditanami sawit? Saya bilang sama Kusmayani. Tidak Pak, katanya. Kenapa kalau tidak? Artinya ini harus terus diperbaiki, kan gitu ya. Nah, jadi inilah kesalahan saya Pak. Jadi kesalahan beliau hanya sebatas cakap, ya kan Pak? Itu berdampak kepada kegiatan itu fatal. Jadi bukan asal minta maaf aku, bukan seperti itu. Maka pengawasan, kontrol pengawasan itu tadi yang kita harapkan sama dia, supaya dia berada di situ mengawasi pekerjaan itu. Dan pekerjaan yang dikerjakan tadi itu bukan kerjaan cuma 1 hari 1 jam 2 jam. Itu pekerjaan yang dikerjakan itu sudah berhari-hari. Itu yang makanya saya bilang tadi itu kita kesal dengan apa yang dibuat beliau terhadap koperasi. Nah itu. Jadi itu tadi, makanya dari situ kemudian di hari Jumat itu ya, di hari Kamis itu ya, kita sudah ngomong sama dia sampai artinya kita panggil juga operator-operatornya. Kita panggil operator-operatornya. Bagaimana rupanya cara pengerjaan yang mau diminta? Saya tunjukkan, begini saya bilang. Dan saya tunjukkan macam mana bentuk jalan itu, begitulah yang mau kamu kerjakan. Akhirnya mereka lebih memilih mengeluarkan beko daripada memperbaiki pekerjaan itu. Dan si Dora kontraktornya juga menyampaikan, Bang, yang salah itu udah nggak usah kita hitung, yang benarnya aja kita hitung, biar kita cairkan dananya. Nah, perlu kita ketahui, ini merupakan satu kesatuan yang sama, karena masih ada sekitar 15 hektar lagi itu yang belum dibayar oleh koperasi. Jadi maksud dia, mau dia yang sudah salah ini tadi itu nggak usah dibayar, yang benernya aja dibayar, kan kira-kira gitu kan. Ini yang sampai hari ini tetap kita bantah untuk beliau memperbaiki pekerjaan itu. Kita tidak ada artinya bahasa yang benar saja dibayar, yang nggak benar nggak usah dibayar. Jadi biar artinya sanksi-sanksi yang sudah kita sepakati dalam perjanjian itulah artinya yang kita sepakati, itu maksud saya. Oke, silakan. Saya kasih tentang apa sama Pak. Jadi sekarang bekonya udah di mana? Coba ulangi Pak. Beko itu sekarang sudah keluar dari lokasi kita atau masih di area situ masih sampai sekarang? Sampai hari Jumat semalam beko sudah keluar dari lokasi. Jumat tuh ya Pak ya, yang doser itu masuk, yang apa masuk itu ya. Nah itu. Jadi itu dia. Hari Jumat itu beko sudah keluar. Dan yang saya kesalkan lagi Pak, tapi Kusmayani nggak menyampaikan sama saya bahwasanya di hari Jumat itu beko keluar. Ini Kusmayani masih dalam posisi, katakan dulu istilahnya, tanggung jawab dia Pak. SK yang kita berikan sama beliau itu untuk 3 bulan Pak berlakunya. SK-nya 3 bulan. Dan dalam posisi 3 bulan itu masih tanggung jawab pengawasan itu sama dia. Maka kita minta pertanggungjawaban dia. Itu yang kita maksud sekarang. Nah,
Jadi Beko keluar hari Jumat, hari Kamis saya survei, hari Jumat Beko itu keluar dari situ, kan itu, ya. Kusmayani sampai hari ini tidak ada menyampaikan sama saya bahwasanya Beko itu sudah keluar dari situ. Apa maksudnya ini sekarang? Makanya saya bilang Kusmayani ini orangnya terlalu kejam, mungkin saya bilang, itu anggapan saya. Kejam kenapa maksudnya? Dia tidak memikirkan bagaimana masalah yang timbul nanti ketika Beko ini keluar dari situ. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dia masih dalam posisi kerja sebagai tim ahli di koperasi, Pak, sesuai dengan SK, dan dia menerima upah dari koperasi. Tapi sampai hari ini dia tidak ada melaporkan ke saya bahwasanya Beko itu keluar. Saya sebagai ketua, saya ada di lapangan. Kita kasih alat komunikasi handphone untuk bisa, artinya dia berkomunikasi sama kita. Namun alat komunikasi juga tidak digunakan dengan baik. Bahkan handphone dari kemarin sudah mati. Saya nggak percaya kalau seperti ini, katakan dulu istilahnya Pak Kus. Nggak percaya saya, Pak. Maka artinya saya secara pribadi betul-betul kecewa melihat bagaimana sebenarnya Pak Kus ini. Pak, kira-kira tanggapan Bapak, silakan. Memang kami pun sama Supriyadi sempat iri hati. Kenapa iri hati itu bilang? Lebih percaya Bapak sama Pak Kus daripada kami. Kan? Jadi sudah sempat kami bilang sama Supriyadi, bagaimana ini? Kita berhenti atau tidak? Kami bilang. Karena ini cuma laporan Supriyadi, si Pak Kusnya diterima Pak Suradi, kalau kita nggak terima lagi. Jadi bilang bagaimana lah? Kita tunggu lah bagaimana responnya. Cuma tanya kami Supriyadi, bilang karena kita nggak diakui Pak Ketua lagi, tapi Pak Kus yang berfokus sama Pak Kus dia, kalau kita nggak diakuinya lagi. Aku bilang begitu. Kenapa kami bilang begitu? Apapun laporan, Bapak hanya berfokus sama Pak Kus. Sudah kami bilang, ini pencilatnya ini Pak Kus ini. Sudah kami bilang, tanya Pak Supriyadi. Kita nanti akan diputuskan ini, itu bilang. Makanya aku semalam di rumah Pak Supriyadi, karena dia masih kelihatan sakit, dia bilang, kalau aku tidak dikasih honor saya, tapi Pak Kus duluan dibayar, aku marah sama si Dina baru dikirim. Ya, kita benar itu atau tidak? Baru dikirim dari kantor katanya. Kalau Pak Kus, wah langsung itu dia bilang semalam. Iyalah kita lihat nanti. Aku sampai hari ini Liverpool hasilnya dari yang sama kita nggak ada. Itulah kayak udah sebelum ini kejadian, kalau kami udah ada komitmen, kita tunggulah bagaimana nanti respon Pak Kus sama Pak Ketua itu pelaksanaan pekerjaan, kita lihatlah. Udah kami bilang. Karena kita kurang dipercaya ini. Kalau sudah masuk Pak Kus, kita kurang dipercaya dan udah berfokus sama Pak Kus. Saya bilang. Jadi udah terbentuk begini apa kita bilang? Baik, sebenarnya gini, saya terangkan, ya Pak. Ini kan sebenarnya punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Pak Supriyadi sebagai penanggung jawab untuk penanaman, panjang tanam, kemudian sampai selesai penanaman, itu tanggung jawab Pak Supriyadi. Kemudian Pak Hutajulu sebagai koordinator lapangan, selama tidak ada permasalahan, baik katakan dulu istilahnya batas, kemudian baik masalah katakan dulu kepemilikan, itu dalam pengawasan ya koordinator. Memanggil, menjumpai, membicarakan bagaimana teknikannya, termasuk mengenai macam contoh si Bampang. Ini termasuk tugas daripada artinya Bapak sebagai koordinator untuk di lapangan. Nah, untuk Pak Kus
dia sebagai tim ahli. Tim ahli yang dimaksudkan itu bagaimana membuat pekerjaan itu tadi itu supaya bisa bagus. Itu dia kan Pak, supaya bisa bagus sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ada masalah setelah selesai pengerjaan. Kemudian bagaimana caranya supaya yang akan dikerjakan ya kan Pak itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Itu kira-kira. Nah, jadi selama katakan dulu ya ini tidak berhubungan dengan katakan dulu contoh misalkan Pak Supriyadi kemudian Pak Utajulu, ini merupakan tanggung jawab Sikus. Itulah sebenarnya dasar utama kita untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Itu karena itu kan sudah kita bagi-bagi tuh. Maka contoh menyangkut masalah Bambang tempo hari, saya panggil Pak Utajulu. Kenapa? Itulah tugas daripada Pak Utajulu. Menanam, bagaimana bibit itu sekarang sampai belum bertanam, bagaimana bibit itu supaya jangan sampai rusak, bagaimana bibit itu jangan sampai hilang. Itu tanggung jawab Pak Supriyadi. Bagaimana pengerjaan itu supaya bisa baik sesuai dengan target penyelesaian. Kemudian tukang pancang itu bisa jangan sampai salah membuat pancangnya. Itulah tugas daripada Kusmayani. Nah, jadi saya pun sebenarnya kalau ada anggapan orang Bapak yang artinya menganaktirikan lah dulu saya bilang dulu ya Pak ya, bahasa apanya, menganaktirikan atau mengkecilkan. Nah, sebenarnya saya nggak sampai ke situ sebenarnya, karena sesuai dengan tupoksinya masing-masing ini sebenarnya. Nah itu dia, makanya macam Pak Utajulu, saya selalu bilang sama orang ini Pak Utajulu datang enggak, ini Pak Utajulu datang enggak, kan itu ya. Nah, itu sebenarnya Pak, kuncinya di situ sebenarnya. Nah itu, maka sampai yang saya bilang juga sama orang ini Pak Utajulu nggak pernah mau datang-datang lagi, katakan dulu ke lapangan. Apa karena udah selesai mungkin pengerjaan punya dia, kemudian dia nggak mau datang-datang lagi ke lapangan. Itu salah satu juga yang saya sampaikan sama kawan-kawan. Tapi itu semua bagaimana supaya pekerjaan itu jangan sampai fatal, salah dan bermasalah. Itu yang sebenarnya kuncinya Pak. Kenapa? Ya, apapun ceritanya, ini dana yang kita terima, yang untuk kepentingan kita pribadi, kan itu kan Pak kan, jangan sampai salah dalam pengerjaan. Itu sebenarnya kunci pertama saya. Jadi kalau masalah Kusmayani ini tanggung jawab dia. Jadi kita ya pengurus meminta tanggung jawab dia. Ini maksud bahasa saya Pak. Nah, jadi tanggung jawab itu tadi bagaimana? Apakah hanya bisa sebatas sampai minta maaf aja? Nggak bisa. Salah, kemudian minta maaf, dianggap itu selesai. Bukan itu maksudnya Pak. Iya kan? Makanya saya bilang kita kasih katakan dulu istilahnya upah sama dia tadi itu supaya dia benar-benar bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak menerima upah sebatas kita minta tolong, kan itu ya itu juga ya dia pun sebatas bisa menolong aku sampai situ. Itu yang kita maksud Pak kan. Nah, karena dia menerima upah dari koperasi, kita SK-kan dia, kita minta pertanggungjawaban dia. Salah, aku minta maaf. Udahlah Pak, kuakui lah Pak, salah aku itu, minta maaf lah aku. Bukan sebatas itu. Karena Pak, karena kegiatan yang dikerjakan itu fatal. Maka dia harus mempertanggungjawabkan itu tadi. Luar. Nah, kenapa dia katakan dulu Beko mau keluar? Dia nggak ada konfirmasi sama kita. Berarti kan dia di posisi pihak kontraktor. Memang kemarin ya si Dora minta tolong sama kita, Bang, kupakailah Pak Kusbang ya untuk mengawasi pekerjaan itu di lapangan, menentukan hasil, kemudian sama katakan dulu salah minyak segala macam. Selama dia nggak mengganggu fokus utama pengerjaan dia terfokus pada hasil kerja yang baik, nggak ada masalah aku bilang, silakan aja. Karena kita mau sekarang ini kerjaan itu jangan bermasalah gitu loh. Hasilnya bagus. Kita di HI bagus. Kenapa bisa di HI bagus? Karena kita melakukan kontrol terus di sana kan.
Datang terus kita ke sana mengawasinya terus. Nah, di posisi yang sekarang ini, karena saya pun kesibukan banyak, nah Bapak sendiri macam mana saya, ya terakhir kita fokuskan katakan kegiatan ini ke Pak Kus, karena itu merupakan tanggung jawab utama dia sebagai tim ahli dari itu. Ternyata dia juga nggak kerja gitu, nggak kerja gitu. Nah, ini jumpa Bapak